Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Fisika Komputasi Pameda Sanjaya WS PhD. Pada kesempatan ini perkenalkan saya Gilang Pratama Putra Siswanto dengan nomor induk mahasiswa 12270300017 program studi Fisika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Insyaallah akan mempresentasikan terkait salah satu penyelesaian metode regresi polinomial menggunakan piranti lunak software Python 3. Oke, sebelumnya untuk polinomial ini kita pahami bersama yaitu sebagai suku banyak. Jadi kalau kalau misalkan suku order pertama yaitu kita pahami sebagai linear, kemudian untuk order kedua yaitu kuadrat, kemudian order ketiga yaitu persamaan bola, dan seterusnya. Polinomial memiliki suku dengan order yang banyak lebih daripada itu, dan untuk menentukannya untuk menentukan nilai regresi yang dicari daripada suatu persamaan polinomial bisa digunakan metode numerik melalui komputasi, diantaranya yaitu menggunakan piranti lunak Python. Di sini kita akan mencontohkan terkait penggunaan metode regresi polinomial untuk soal fisika, yaitu persamaan gerak lurus beraturan. Untuk metode regresi polinomial ini terdiri dari beberapa bagian, diantaranya yaitu algoritma untuk fitting daripada polinomial. Sebelumnya, perbedaan antara fitting dan interpolasi cenderung menghubungkan data-data yang ada dalam suatu kumpulan data gitu, dihubungkan antara data 1 ke data 2 dan data seterusnya. Sedangkan untuk fitting sendiri yaitu dia membuat garis trend line dengan pola data yang ada. Kemudian di antara fitting ini ada berbagai macam bentuk, diantaranya yaitu linear, kemudian non-linear seperti eksponensial, kuadratik, dan sebagainya. Di sini kita gunakan polinomial untuk mengindikasikan suku banyak, di mana kita bisa menentukan fitting dari order berapa yang hendak kita cari. Di sini kita menggunakan algoritma polyfit atau polynomial fitting. Kemudian kita gunakan piranti atau pustaka NumPy atau numerik untuk Python sebagai NP. Kemudian kita gunakan pustaka zeros. Kemudian daripada pustaka matematika kita gunakan akar kuadrat. Kemudian kita juga memanggil daripada algoritma Gauss-Pivot, yang mana Gauss-Pivot ini sendiri tidak lain adalah metode untuk mencari daripada polinomialnya. Di sini ada beberapa tahapan, yaitu import pustaka NumPy, kemudian pendefinisian algoritma Gauss-Pivot dengan parameter A, B dengan nilai toleransi 1,0 dikali 10 pangkat minus 12, di mana n-nya itu adalah jumlah data. Kemudian S adalah step factor atau skalanya, yaitu NP0n. Kemudian di sini ada untuk I atau jumlah bilangannya adalah rentang n. Kemudian diambil skala I dengan nilai maksimum, nilai absolut A dengan parameter I. Kemudian untuk antara I dan K di sini, yaitu karena dia menggunakan Gauss-Pivot dan polinomial, jadi tidak terlepas daripada penggunaan matriks. Di sini I di sini itu mengindikasikan baris I, dan K itu untuk kolom K dengan rentangnya 0,n-1. Di sini ada pemilihan baris jika diperlukan. P itu untuk nilai daripada polinomialnya. Kemudian di sini jika ada indikasi nilai error atau matriks adalah matriks singular, maka diberikan keterangan value error dengan parameter ini. Kemudian ada penukaran baris. Di sini P faktorial adalah K. Kemudian di sini ada
untuk parameter A, B, dan S-nya. Kemudian di sini ada eliminasi untuk baris I dalam rentang K plus 1 hingga N. Kemudian di sini ada logika A dengan parameter I dan K yaitu 0,0 dan seterusnya. Kemudian disubstitusi balik dengan parameter K. Selanjutnya daripada algoritma Gauss pivot ini digunakan untuk parameter daripada fitting polinomial. Di sini fungsi untuk melakukan fitting polinomial dengan menggunakan metode least square atau SQRT dengan parameternya yaitu X data atau urutan data sumbu X dan urutan data di sumbu Y, dengan M adalah derajat polinomialnya. Kemudian di sini mengembalikan koefisien polinomial hasil daripada fittingnya. Kemudian di sini diinisialisasi matriks A dan vektor B untuk sistem persamaan normal di parameter A, B tadi, yaitu adalah A untuk matriks A dan B untuk vektor B. Kemudian di sini fungsi yang diberikan yaitu matriks A ukuran M plus 1 kali M plus 1, kemudian untuk vektor B dengan ukuran M plus 1, dan S adalah vektor S untuk menyimpan jumlah pangkat X untuk matriks A. Kemudian di sini ada algoritma untuk mengisi vektor B dan S dengan looping melalui data sumbu X dan sumbu Y. Kemudian di sini adalah nilai untuk Y data yang ditentukan dalam latihan soal tadi, di mana rentangnya itu adalah kolom J di vektor B dengan parameter M plus 1. Kemudian di sini untuk vektor S dengan parameter seperti ini, di mana tem di sini nilai temporary dari sumbu Y yang telah ditentukan. Kemudian di sini untuk dikalikan dengan antara Y data dengan X data dengan parameter di sini tem sama dengan tem dikalikan X data parameter I. Kemudian untuk membentuk matriks A dari nilai-nilai vektor S, di mana matriks A di sini yaitu diisi dengan jumlah X pangkat I plus Y, di mana I dan J adalah baris serta nilai baris dan kolomnya. Kemudian di sini dipanggil kembali dipanggil daripada algoritma Gauss pivot yang telah disusun sebelumnya untuk menyelesaikan persamaan linear. Di sini didefinisikan STDEF untuk mencari standar deviasi dengan parameter yaitu C, yaitu koefisien polinomial hasil fittingnya dengan parameter X, sumbu X dan sumbu Y. Kemudian di sini adalah dievaluasi nilai daripada polinomialnya pada X tertentu dengan koefisien polinomial C, di mana M adalah derajat polinomial dan P ini adalah koefisien derajat tertinggi. Kemudian di sini ada evaluasi polinomial secara pengulangan atau iteratif, dan di sini N didefinisikan kembali yaitu jumlah data, M adalah derajat polinomialnya, dan sigma adalah kuadrat kesalahan errornya. Kemudian di sini adalah loop atau perulangan untuk menghitung kesalahan di tiap titik data. Misalkan kita memiliki data sejumlah 10 di sumbu X dan Y, maka di tiap data tersebut, di tiap titik atau scatter tersebut akan diuji atau dihitung kesalahan yang ada di antara data tersebut. Jika data tersebut merupakan data yang tidak teratur atau error, maka bisa dihitung daripada nilai deviasinya ataupun standar deviasinya. Di sini formula sigma digunakan untuk menghitung standar deviasi. Selanjutnya, di antara beberapa algoritma yang bisa digunakan yaitu swap. Untuk polinomial ini mengganti baris dan kolom daripada matriksnya, dan error ini untuk memberikan keterangan apabila dalam suatu rangkaian array data untuk sumbu X dan Y maupun dalam algoritma perhitungannya ada kesalahan, maka dia akan memberikan alert ataupun peringatan bahwa ada
algoritma yang ataupun data yang keliru. Kemudian kita ke program inti. Di sini kita gunakan pustaka NumPy. Kemudian kita mengambil algoritma daripada fitting polinomial dan digunakan pustaka matplotlib untuk plotting data numerik yang dihitung. Kemudian input data yang digunakan di sini yaitu ada 11 titik data dengan X data yaitu urutan data dari titik 0,0 hingga 10,0 dan Y data itu titik data di sumbu Y dengan urutannya dari 20 hingga 220. Jadi jumlah data di sumbu X dan Y harus sama. Kemudian di sini ada pengkondisian while kondisi true. Kemudian di sini ada beberapa parameter yaitu M atau derajat polinomialnya. Di sini kita bisa memvariasikan dengan input order polinomial yang hendak kita cari. Kemudian kita cari nilai koefisiennya menggunakan algoritma fitting polinomial dengan parameter yaitu sumbu X, sumbu Y, dan order polinomial yang diinput sebelumnya. Kemudian dicetak daripada nilai koefisiennya dan dihitung. Kemudian dicetak juga nilai standar deviasi berdasarkan parameter koefisien C, koefisien polinomial dari parameter sumbu X dan Y. Kemudian di sini ada pendefinisian kembali yaitu untuk order polinomialnya yaitu dari koefisiennya untuk mencari nilai X. Di sini ada X1 untuk nilai minimum dari sumbu X. Kemudian X2 yaitu nilai maksimum daripada sumbu X. Kemudian DX adalah jarak antara X2 dan X1 dibagi nilai Y-nya yaitu 20. Kemudian di sini ada NP-arrange, fungsi NP-arrange di sini untuk menentukan nilai X serta Y-nya. Di sini gunakan fungsi arrange dan zeros. Kemudian di sini ada untuk I dalam rentang derajat polinomialnya. Di sini Y didefinisikan sebagai Y ditambah koefisien dengan parameter I dikalikan X pangkat I, yang mana ini kita gunakan daripada persamaan polinomialnya. Kemudian di sini diberikan fungsi untuk plotting dengan parameter sumbu X, sumbu Y. Kemudian di sini parameter lainnya yaitu di sini ada titik data dan di sini ada trend line yang diberikan. Kemudian di sini ada judulnya yaitu grafik kecepatan terhadap waktu dengan label di sumbu X yaitu waktu dengan satuan detik dan di Y yaitu kecepatan satuannya meter per detik. Kemudian di sini ada legenda untuk data, kemudian serta regresi polinomial dan ini lokasinya. Kemudian di sini diberikan grid untuk plottingnya dan fungsi untuk penampil plotting. Kemudian di sini jika ada error maka program akan berhenti. Kita akan uji. Di sini akan di-running terlebih dahulu. Tahapan pertama yaitu kita akan menginput order polinomial yang hendak kita cari, yaitu misalkan order polinomial 1, maka diperoleh koefisiennya yaitu ini order A0 atau order 0, kemudian order 1 yaitu 20. Tidak lain 20 ini adalah nilai kecepatannya. Kemudian standar deviasi ataupun potensi error antara titik data ini yaitu sebesar 0. Dapat dilihatkan di sini ada 10 titik data sesuai dengan array yang sudah disusun di titik Y20 dan X0 dengan tertinggi yaitu di waktu 10 detik dia memperoleh kecepatan atau sumbu Y di 220. Kemudian kita hendak
input kembali untuk mencari order kedua, yang mana order kedua tidak lain adalah nilai percepatan daripada persamaan ini. Jika nilainya mengacu pada plotting yang ditampilkan, dia garis lurus, maka dapat diindikasikan bahwa dia merupakan grafik dari gerak lurus beraturan. Ya, yaitu perpindahan atau jarak. Jika polinomial order 2 nya bernilai 0, maka dapat diindikasikan tidak ada percepatan dalam perpindahan objeknya, dan dapat diindikasikan bahwa ia merupakan gerak lurus beraturan. Demikian presentasi yang dapat saya paparkan terkait metode regresi polinomial dengan memanfaatkan piranti Python 3. Saya Gilang Pratama Putra Siswanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.